الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين، jamaah salat Jumat Masjid Walidah Dahlan Universitas Aisyah Yogyakarta yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah yang pertama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan kepada kita, yang telah memberikan keringanan kepada hati dan langkah kaki kita untuk kembali melaksanakan salah satu kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas hamba-hambanya, yang mana kewajiban itu adalah suatu kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala jadikan tujuan Allah ciptakan manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam salah satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman: Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Dalam hadis ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menegaskan kepada kita, kepada hamba-hambanya, wahai hambaku, kata Allah, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, sesungguhnya kalian itu pasti melakukan perbuatan dosa fil laili, pada malam hari, wan-nahar, dan pada siang hari. Tetapi wa ana aghfiru dzunuba jami'a, tetapi aku mengampuni setiap bentuk dosa. Setiap jenis dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku ampuni kalian.
Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia tidak ada di antara kita yang luput dari yang namanya perbuatan salah. Tidak ada di antara kita yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan yang bersih dari yang namanya dosa. Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pernah bersabda, kullu bani adam khata'un. Setiap anak Adam itu pasti pernah melakukan perbuatan dosa. Maka wa khairul khata'in, sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah at-tawwabun, adalah mereka yang bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat diri kita dari anggota tubuh kita yang sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan, maka sebagian besar dari anggota tubuh kita ini berpotensi menjadi salah satu sumber terjadinya perbuatan dosa. Katakanlah mata jamaah. Mata Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk bisa melihat sesuatu. Maka betapa sering kita mengingat, betapa sering kita gunakan mata kita ini untuk melakukan perbuatan dosa. Kita melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk melihat hal-hal yang Allah murkai, baik dalam kehidupan nyata maupun dalam kehidupan dunia maya. Bahkan di antara kita mungkin diam-diam melakukan perbuatan dosa, melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kesendiriannya. Dia merasa tidak ada yang melihat dirinya berbuat dosa, lantas dia bebas melihat sesuatu yang ternyata mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Itu baru mata. Yang kedua jamaah yang dirahmati Allah, lisan kita, mulut kita. Maka betapa sering lisan kita ini menjadi salah satu sumber kita melakukan perbuatan dosa. Betapa sering kita gunakan lisan kita untuk mengeluarkan kata-kata yang negatif jamaah. Betapa sering kita gunakan lisan kita ini untuk membicarakan keburukan orang lain. Dan betapa sering kita gunakan lisan kita ini untuk memfitnah, menghibah dan mengadu domba orang lain jamaah. Belum telinga, belum tangan kita, belum kaki kita. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita adalah makhluk pendosa. Kita adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan berpotensi melakukan perbuatan dosa. Akan tetapi jamaah yang dirahmati Allah, meskipun kita penuh dengan dosa, kita banyak melakukan perbuatan maksiat, namun jangan sampai hal itu membuat kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian karena kita merasa kita banyak melakukan perbuatan maksiat, kita banyak melakukan perbuatan dosa, bahkan sampai bekas dosa masih nampak di tubuh kita, athariz dzunub, dengan tato yang sangat banyak sekali jumlahnya di tubuh kita misalnya. Jangan sampai hal itu membuat kita merasa minder untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di luar sana betapa banyak orang-orang yang merasa dirinya tidak suci, telah melakukan perbuatan maksiat dengan jumlah yang sangat banyak, dan dia beranggapan saya tidak pantas diampuni oleh Allah. Saya tidak pantas untuk masuk ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak pantas. Saya tidak pantas untuk membaca Al-Quran yang suci ini, karena dia merasa dirinya penuh dengan dosa jamaah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perkara ini Allah mengingatkan kita dalam surah Az-Zumar, surah ke-39 ayat 53, halaman sebelah kiri bagian tengah. Di situ Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, ya. Alladzina asrafu ala anfusihim adalah mereka yang banyak melakukan perbuatan maksiat. Di antara mereka banyak yang melakukan perbuatan dosa, maka kata Allah, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dari setiap bentuk dan jenis dosa jamaah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan oleh Allah untuk segera bertaubat, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita melakukan perbuatan maksiat, sekecil apapun perbuatan maksiat itu. Maka Allah kembali ingatkan kita dalam surah At-Tahrim ayat 8 halaman sebelah kanan bagian atas. Di situ Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha
Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu ma sami'tum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika taubat kita adalah taubat yang nasuha, taubat yang sebenar-benarnya bertaubat kepada Allah, kita menyesali perbuatan yang pernah kita lakukan, kita berhenti tidak melanjutkan perbuatan maksiat yang pernah kita lakukan, dan kita berjanji untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosa yang sama, maka Allah pasti akan mengampuni kita dan Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahan kita. Asa ayyukaffiru ankum sayyiatikum, kata Allah, maka Allah akan ampuni kalian, Allah akan hapus kesalahan-kesalahan kalian. Bahkan Allah tegaskan jamaah dalam surah Al-Furqan surat ke-25 ayat 70 halaman sebelah kiri bagian atas. Di situ Allah tegaskan illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Maka di sini Allah tegaskan jamaah, kecuali orang-orang yang telah melakukan perbuatan dosa kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memperbaiki keimanannya kepada Allah, dia iringi dengan amal soleh, maka apa yang terjadi jamaah? Keburukan-keburukan yang pernah dia miliki ternyata Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan khutbah ini bisa menyadarkan kita untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa menjauhkan diri dari perbuatan maksiat, dan untuk sering-sering beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang mensucikan diri kita dan suka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإخواننا المستضعفين في كل مكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة.